Kita lagi ngobrol, bunyi bang. Kayak benda dibanting. 4 kali itu bunyi itu. Suaranya. Wah saya kaget, wah apa nih? Nah, itu, udah datang tuh katanya gitu. Apanya pak datang? Itu duitnya tuh katanya gitu. Sebenarnya uang ini nih harus udah bisa kita bagi. Cuma kita tuh dibikin jengah lah dengan persyaratan-persyaratan yang nggak masuk akal. Ayo kita cek bareng katanya gitu. Nah dibuka sama dia. Wah duit bang, dolar bang. Seneng dong, wah kaya nih malam ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Wahyu. Gimana Halo Bang Umang. Bang kabarnya Bang? Ketemu lagi kita. Ketemu lagi nih. Ngopi lagi kita. Yoi, baik kabarnya? Alhamdulillah mantap. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Thank you, Wahyu nih, Bang. gitu kan nih. Nah sebelum Bang Wahyu nih menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih, Bang Wahyu. Siap. Meluangkan waktunya lagi ke sini gitu kan, sampai hujan-hujanan gitu kan nih. Ya. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Wahyu, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu kan nih. Betul Bang. Nah, pada video kali ini Bang, katanya Bang Wahyu pengen ceritain saat itu lagi narik uang gaib. Betul Bang. Oke. Penasaran. Karena penasaran. Oh penasaran. Nyobalah hal itu. Nyobalah. Sampai akhirnya dukunnya meninggal tuh. Kabarnya seperti itu. Oke. Kabar Oke. seperti Ini itu, Bang. penasaran sih gimana caranya narik uang gaib dan berapa uang yang ditarik. Nah, Ya. gitu kan nih nanti Bang Wahyu menceritakan nih pengalamannya ke teman-teman semua gitu kan nih. Ya wis, tahan dulu kali Bang ya, ceritanya Oke, Bang ya. Bang. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum lagi Bang Wahyu kopinya Oke Bang. Bang. Alhamdulillah. Desepnya ya Bang ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Awal mula itu terjadi di tahun 2007 Bang kalau nggak salah waktu itu ya. Sebelum saya memutuskan resign dari tempat pekerjaan lama. Saya ini punya temen tongkrongan termasuk sama kakak saya juga gitu. Karena memang umur saya sama kakak saya nggak terlalu jauh ya, jadi kayak temen tongkrongan aja. Nah kita ini sebenarnya orang-orang yang berpikirannya logis Bang. Nggak pernah berpikiran jauh kemana-mana ya, intinya cari duit kerja. Bukan cari duit ke hal yang gaib, tadinya seperti itu gitu. Cuma di satu sisi, saya dan beberapa kawan saya ini, nanti yang akan saya ceritakan itu, memang sudah punya
angan-angan gitu. Angan-angan pengen punya sesuatu yang lebih lah gitu. Karena memang mungkin ada ketidakpuasan sama penghasilan yang kita kerjakan saat ini gitu. Kita waktu itu sering kumpul bareng intinya. Saya, dua teman saya ini karyawan. Bisa dibilang yang satu itu pekerjaannya di media juga. Pers lah dia. Yang satu kerja sebagai karyawan. Yang satu lagi kakak saya ini sebagai tenaga pengajar. Intinya kita semua ini orang-orang yang logis lah. Cari duit, kerja, menghasilkan. Pasti seperti itu gitu. Nah, di satu sisi kita ini punya tongkrongan yang memang tempatnya itu nggak umum, Bang. Kalau orang kan nongkrong biasa di kafe atau di mana gitu. Kita punya tongkrongan di salah satu wilayah perumahan elit waktu itu. Jadi ada kayak sewarung rokok gitu ya, yang memang tempatnya enak, rindang, homey lah, buat nongkrong juga enak gitu. Jauh dari keramaian intinya. Di situ kadang kalau kita nongkrong tuh kita suka menghayal, Bang, sama kawan-kawan nih. Tuh rumah gede banget ya. Kerjanya apa ya, kok kayak gitu. Dari situ kan ada rasa penasaran yang lebih lah. Kayak harus kerja lebih atau segala macem gitu. Tercetuslah dari kawan saya ini, bisa kita panggil namanya Uli, Bang. Kalau kita cari uang gaib gimana ya, katanya gitu. Biar langsung kaya lah, nggak usah kerja, katanya gitu, Bang. Gitu. Ya namanya kita nggak pernah tahu hal-hal seperti itu kan, awal apa sih uang gaib gitu. Ya dia sempat menceritakan lah, oh kalau uang gaib tuh begini. Ya kita sih sebenarnya seneng-seneng aja ya, Bang ya. Ya singkat ceritanya kita sudah berapa kali lah ketemu di sana, nongkrong di sana gitu. Sampai pada akhirnya ada seseorang yang memang sering kita lihat di situ juga gitu. Yang saya tahu, yang kawan-kawan juga tahu, kayak dia bukan seperti karyawan-karyawan kayak kita nih. Dia pakaiannya biasa aja lah gitu. Pokoknya kalau kita lagi nongkrong tuh kadang dia nimbrung gitu, ngobrol apa gitu. Nah, ada inisiatif dari kawan saya waktu itu iseng nanya, "Abang warga sini, apa kerja di sini atau cuma nongkrong?" digituin sama kawan saya. "Enggak, kalau saya kerja di daerah sini." "Kerja apa, Bang?" "Jagain rumah," katanya gitu. Jagain rumah, enak dong. Nikmatin rumah orang kaya nih, gede-gede katanya. Ya, enak, Bang. Tiap hari sepi, tuan nggak ada gitu. Cuman emang tuan saya paling kalau datang ke rumah cuma naruh duit doang. Ngomongnya langsung to the point gitu, Bang. "Naruh duit gimana, Bang?" "Oh iya, di rumahnya punya brankas gede gini. Ya satu sisi kan kita juga, wah apa ini orang mancing atau apa, kan nggak mungkin ya. Orang ya kita kan cuman sekedar kenal maksudnya kenal muka gitu, bukan kenal akrab segala macam, tapi tiba-tiba dia ngomong seperti itu gitu. "Duitnya ditaruh apa gimana, Bang?" Saya sambut tuh kayak gitu. "Enggak, Bang, ada brankas gede, brankasnya kayak pintu gede, bukan brankas kecil," katanya. Duitnya banyak dong, Bang." "Banyak itu duitnya tuan saya," katanya. "Tapi tuan saya tuh suaminya orang bule," dia bilang. "Istrinya orang sini, cuman kalau kesini tuh jarang. Paling cuman nanti entah taruh duit atau apa, saya disuruh bersih-bersih ruangan lah gitu." Wah, mantep juga tuh. Dari situ kita nggak ada kepikiran nakal mau apa ya, mohon maaf, apa mungkin ngerampok atau apa, nggak ada, Bang. Waktu itu bener-bener nggak ada tuh pemikiran seperti itu, nggak ada. Singkat cerita kita berapa kali pertemuan gitu, nongkrong di sana. Nah, kawan saya yang kerjanya sebagai orang media ini waktu itu sempet ngomong, "Gue punya kawan," katanya gitu. "Katanya dia bisa mindahin sesuatu dari sana ke sini." "Sulap?" saya bilang begitu. "Enggak, teleportasi," katanya. "Teleportasi orang." Itu buat saya kan apa ya, kayak sesuatu yang gak masuk akal lah, Bang gitu. Di zaman logis seperti ini kan kayaknya gimana gitu. "Terus maksudnya gimana, Li?" "Gue baru kepikiran uang gaib," katanya gitu. "Maksudnya uang gaib?" "Itu tuh rumahnya yang waktu itu uangnya kita pindahin aja." "Caranya gimana?"
ada kawan gue yang bisa, katanya seperti itu bang. Akhirnya ya karena kita kan orang-orang penasaran bang, masa sih kalau nggak bisa kan kita bikin malu aja nih gitu. Diaturlah bang rencana waktu itu. Saya, kawan saya ini sama kakak saya ketemu sama orang yang katanya punya sesuatu yang bisa memindahkan benda tersebut ke satu titik. Ya namanya kita makin penasaran, kita samperin orangnya, ketemulah. Ternyata orang tersebut punya sesuatu yang kalau orang-orang bilang mah namanya BK bang. Apa tuh? Batara karang katanya seperti itu. Kalau dibilang jenglot, bentuknya bukan jenglot yang saya lihat-lihat ya. Kalau mungkin kan kalau jenglot yang katanya orang begini kukunya panjang gitu ya, caling. Kalau ini enggak bang, dia bendanya kecil sejempol. Cuman memang diletakkan di dalam kotak kayu waktu itu. Saya bilang ini apa nih? Bang, ini namanya BK katanya gitu. Bisa apa dia? Maunya apa katanya gitu. Ya akhirnya kawan saya itu menjelaskan bahwa kita punya rencana pengen memindahkan uang gitu ke sesuatu tempat yang sudah kita rencanakan lah nanti gitu. Wah kalau saya cuman punya bendanya doang, tapi untuk menggerakkan atau tanda kutipnya mah pawangnya lah gitu. Pawangnya ada lagi, kalau mau nanti kita ngobrol dulu sama pawangnya bisa apa enggak, karena kan untuk melakukan seperti itu ada persyaratan yang mungkin kita harus penuhi gitu bang. Oh ya udah boleh. Diatur lagi bang rencana. Ketemulah kita sama si pawang gitu. Cuma dari sisi saya ya, dari sisi saya dan kakak saya waktu itu dan salah satu teman saya juga masih punya sifat curiga dalam artian apa benar sih? Masa benda kayak gini bisa mindahin barang kan gitu kan. Ketika pas kita ketemu sama si sang pawang gitu kan, kita udah cerita banyak lah tentang gimana gitu. Kakak saya ini penasaran sama benda ini. Ini benda ini apa sih sebenarnya? Tugasnya apa sih? Terus bisa apa gitu? Oh ini namanya Batara Karang. Ini bisa kita suruh-suruh begini, asal persyaratan itu kamu penuhi gitu. Tapi semua ada konsekuensinya. Yang pasti semua sama-sama untung katanya gitu. Oh ya udah oke. Cara kerjanya seperti apa? Kita orang logis bang, kita kan pengen tahu gitu. Cara kerjanya nggak bisa dilihatkan di sini karena semua itu berhubungan sama hal gaib katanya. Oke lah, kita sih oke lah gitu. Oke lah. Terus persyaratannya apa aja? Oh kamu harus menyediakan madat waktu itu bang, minyak, apalah segala macam. Pokoknya ada persyaratan-persyaratan yang kita juga pun awam ya. Pada saat itu kita baru pertama kali lah dengar kayak gitu. Waduh. Terus belinya di mana itu? Kita nggak tahu ya. Kalau kamu nggak tahu belinya, yaudah sediakan aja sejumlah uang sekian. Nanti kita yang menyediakan. Intinya kamu sediakan satu rumah. Satu rumah itu dalam artian tempat untuk memindahkan barang dari sana ke sini gitu ya bang ya. Dan kalau bisa di rumah tersebut jauh dari tetangga, dalam artian nggak boleh berdekatan karena nanti ketika benda ini yang akan kita hadirkan itu suaranya akan keras. Sekeras apa pak? Saya bilang begitu. Wah keras lah pokoknya, kalau bisa cari rumah kosong yang jauh dari tetangga gitu. Oh ya udah, itu berarti PR kita. Tapi kalau untuk persyaratan seperti apa, waktu itu dijelaskan sama dia persyaratannya itu sejumlah, kalau dinominalin sekitar hampir 9 juta bang waktu itu. Di tahun 2007. 2007. Ya pikir kita 2007 uang segitu kan juga lumayan bang waktu itu ya. Tapi karena di otak kita nih pengen kaya, jadinya ya udahlah kita iniin aja, toh juga kan kita saweran bang waktu itu. Oke, terus siapa aja orang-orangnya, dibilang begitu. Saya, kakak saya, 2 teman saya. Kalau dari sisi si yang punya barang, cuman berdua yang punya barang sama si pawangnya. Nah, si yang pawangnya ini nanya, uang itu sudah ada yang pernah lihat apa belum? Ya kita bilang udah, siapa? Bukan di antara kita nih, siapa? Dia bilang, yang jaga rumah. Wah, kalau yang jaga rumah bisa ikut ke tim kita lebih enak tuh, katanya gitu. Emang kenapa? Karena persyaratannya satu,
pintu yang menghubungkan ke ruangan tersebut nggak boleh terlalu rapat nanti pas kita melakukan prosesi. Entah itu nggak ditutup secara rapat atau minimal di bawah pintunya itu masih ada selak. Oke, satu. Kedua, pintu utama di depan rumah itu juga nggak boleh ditutup rapat karena nanti itu buat jalur keluarnya si benda yang akan kita ambil katanya. Wah, PR dong kita kan. Akhirnya kita pada saat itu persyaratan udah masuk, tinggal kita ngerayu sih yang jaga rumah nih bang. Akhirnya kita nongkrong dulu lagi di sana sambil membicarakan kapan prosesi ini akan dijalankan. Alhamdulillahnya ketemu bang sama si yang jaga rumah. Ya kita beliin rokok dulu ya, kita rayu-rayu lah biar senang lah. Kita utarakan nih maksud kita begini. Dia sih sempet awalnya nolak karena ya secara kan dia jaga rumah kan gitu sebagai tukang bersih-bersih gitu. Cuman kita jelaskan intinya nggak ada sesuatu yang akan mengarahkan abang ke sebagai pelaku karena satu ini kan dilakukan secara gaib. Walaupun ada CCTV atau apa segala macem, abang nggak akan ada di situ dan nggak pantau, saya bilang gitu. Wah pokoknya kalau seandainya ada yang memberatkan saya nggak mau. Tapi kalau mungkin itu berhubungan sama sulap, dia bilang, oke lah saya mau gitu. Tapi pembagiannya gimana? Ya pembagiannya gampangnya gini aja bang. Andai turun itu 100 saya contoh. Ya kita 50-50 aja, tim kita di sini 50 bagi 5 nih kita berarti di sana 50 bagi berdua. Oh yaudah nggak apa-apa, tugasnya gitu doang. Iya nggak apa-apa, ya udah. Akhirnya kita temukan nih bang, semua nih yang saya termasuk sama si tukang kebun ini ngundang si yang punya barang sama si pawangnya ke wilayah perumahan tersebut gitu. Nah udah dilihat, udah dipantau sama si sama si pawang ini. Pawangnya bilang, wah oke nih, ada. Dia bilang, oh kita makin yakin bang. Wah makin yakin nih, mantep. Tinggal satu tugas kita nih, cari rumah. Nah berhubung di daerah tersebut banyak rumah kosong dalam artian nggak tahu lah pemiliknya kemana, cuman banyak tulis dikontrakan gitu. Dan wilayahnya juga kayaknya juga individualis lah orang-orang sana ya. Antara tetangga dan tetangga kayaknya nggak terlalu peduli lah gitu. Nah kita tanya nih sama si pawang, untuk proses ini memakan waktu berapa lama? Karena kita juga harus menyesuaikan dana untuk sewa rumah. Paling lama seminggu lah, dia bilang gitu. Oh ya udah, saya kasih tugas lagi nih si yang jaga rumah nih untuk cari rumah di daerah sana yang dikontrakan, tapi kira-kiranya bisa dipakai untuk seminggu. Alasannya waktu itu kita untuk bikin castingan bang gitu. Dapatlah gitu dengan sejumlah uang yang memang bisa disewa dalam tempo waktu seminggu. Waktu itu rumah tersebut kondisinya kosong memang, tapi perabotan lumayan lengkap lah gitu. Akhirnya sudah dapat rumah. Di malam tertentu yang sudah kita tentukan, kita melakukan prosesi. Waktu itu prosesnya itu kita melakukan di jam-jam malam bang, udah lewat, udah hampir subuh lah, sekitar jam 1 lewat lah, itu udah malam banget gitu. Nah kita dikumpulin semua yang punya benda itu ada juga, pokoknya semua timnya ada tuh waktu itu. Pikiran kita ya, wah dapet duit nih malam ini nih gitu. Udah seneng kan gitu. Sambil mematahkan penasaran kita, apakah benar sih proses seperti ini ada gitu. Karena ya kita kan aja sekedar cerita-cerita ya. Nah akhirnya pada malam itu juga semua persyaratan yang waktu itu kita titip untuk beli udah tuh ada semua di situ. Ada kembang, ada kain hitam, ada minyak tuh nggak tahu, ada yang warna hijau, kuning, merah, ada yang gede, ada yang kecil, terus ada benda seperti apel ya. Mungkin orang bilang itu apel jin atau apa, saya juga kurang paham. Bentukannya emang kayak apel, ada daunnya di atas. Terus ada yang dia bilang madat waktu itu, bentuknya panjang lah segini lah. Terus dipatahin, dalamnya diambil. Terus beberapa bakaran, ada kayak
Hiyo apa ya, saya kurang tahu ya. Terus ada tungku segala macam. Pada awalnya sebenarnya waktu pas proses kita nggak boleh ngelihat bang, sama si yang punya pawang ya, kata pawangnya. Kalau proses seperti ini harusnya saya aja nggak boleh ngeliat. Ya namanya kita ngerasa ntar kita dikibulin nih, udah keluar duit dia kabur kan gitu. Sempat terjadi perdebatan lah di situ. Akhirnya sama yang punya barang dibilang sama dia, udah boleh tapi nggak boleh lihat full ya, ini awalnya aja gitu. Oh iya udah boleh. Akhirnya si pawang ini bilang, oke, kalau yang mau ngikut di prosesi ini, satu, jangan ada yang kabur, jangan ada yang histeris bila melihat sesuatu, dan jangan bikin kegaduhan. Dalam proses ini jangan ada yang ngobrol, kita semua diam gitu. Oke. Jadi di rumah tersebut ada ruang tamu, ada kamar atau segala macam ruangan. Nah, ditunjuklah salah satu kamar, ada kasurnya bang awalnya, cuman kita keluarin semua. Jadi kosong, di dalam kosong. Di ruangan tersebut kita lakukan prosesi itu. Lampu mati, bolehnya pakai lampu yang ada apinya gitu ya, kayak model petromak zaman dulu tuh gitu. Ya terawang-terawang aja bang gitu posisinya. Nah ditanya nih, ini yang jaga rumah siapa? Yang jaga rumah si ini pak. Oh yaudah, tugas kamu pokoknya di rumah kamu sana aja katanya. Kamu tahu kan tugas kamu apa? Wih ya kemarin udah jelasin ya, pokoknya jangan sampai pintu itu tertutup rapat. Pintu kamar ataupun pintu yang di depan. Kamu pastikan itu aja. Nanti kalau ada suara berisik, bising atau apa, kamu nggak usah takut. Intinya kamu cuek aja, kamu kalau emang takut kamu ada di luar rumah aja. Karena rumah itu kan katanya kosong katanya. Iya betul lagi kosong katanya. Ya udah. Rumah itu kosong benar. Nah, akhirnya dia pulang ke rumah yang dia jaga itu. Memang jarak rumah yang dia jaga sama rumah yang sebagai tempat nanti akan hadirnya ini itu nggak jauh bang, sekitar 2 blok lah dari daerah situ gitu. Proses berjalan nih. Dah. Dia bakar ini, terus dia baca-baca apalah gitu. Tapi setahu saya ya, bacaan yang dia lafadzkan itu, yang dia ucapkan kayaknya bukan bacaan yang mungkin kita umum dengar dari bahasa Quran gitu bang. Dia kayak ajian lah gitu. Wah, seru nih saya bilang. Seru nih, saya udah nyenggol-nyenggol aja nih. Ya kita sih ya namanya pengen menghilangkan penasaran bang ya. Nah, sama yang punya barang BK itu dia ngeluarin. Ditanyakan mana BK-nya? Ini keluarin tuh, ditaruh di atas kain hitam. Dibaca kan, baca. Nah itu yang minyak dibuka, yang madat dibuka, yang minyak tuh dituangin tuh bang ke situ, tuangin. Terus yang madat dibakar, diolesin dulu tuh sedikit, diolesin. Nah pas lagi proses-proses gitu bang, ini kan di dalam kotak ya, dibuka. Itu kayak boneka kan ya bang, kayak boneka. Kalau bisa bilang kayak batu karang lah betulnya, kayak batu hitam gitu. Itu bangun bang dia. Bangun. Kayak sulap nih saya bilang nih. Dalam hati bang, kan kita nggak boleh ngobrol ya. Cuman bisa ngelirik-ngelirik doang nih saya sama kawan saya sama kakak saya. Udah tuh dia bangun begitu. Tiba-tiba pas bakaran yang ada di tungku tuh, dia kan kayak bawa tungku bakar apa menyan apa segala macam, dupa di situ segala macam. Tuh kayak apinya makin, kalau diinin pakai minyak kan dia kayak gitu, gitu. Itu BK-nya hilang bang. Wah, hilang. Udah tuh pas BK-nya hilang itu, karena kita main lirik-lirikan, kayak ada bayangan bang, gede bang dari situ tuh bayangan, kelihatan kan ya bayangan gede, hilang. Takut bang ya, kita mau kabur, emang nggak boleh, mau ngomong nggak boleh. Nah, cuman kayaknya si pawang ini notice bang, kalau kita kayaknya udah mulai panik tuh gitu. Pawangnya sendiri bilang, ya udah, sekarang prosesi saya, kalian keluar dulu semuanya. Udah, termasuk yang punya BK itu keluar sama kita. Ya, di ruang sebelah, ya kita ngobrol santai lah gitu ya. Ya, sebat lah atau segala macam gitu. Sekitaran 10 menit kemudian si pawangnya keluar juga. Ngobrol dia. Kayaknya sih malam ini hadir nih.
kayaknya rezeki kita nih nanti malam nih, malam ini nih. Wah seneng, kita makin seneng ya. Kita tunggu aja, nggak nyampe setengah jam lah nanti udah hadir lah katanya. Oke nih barangnya bagus katanya gitu. Oh ya udah. Saya sih nggak tahu ya kesepakatannya sih yang punya BK ini nanti sama si Pawang itu seperti apa, saya kurang tahu lah. Intinya uang itu hadir, pokoknya dibagi 2 sama dia. Kalau kita kan punya berapa orang. Kita lagi ngobrol, bunyi bang. Kayak benda dibanting. 4 kali itu bunyi itu. Duaranya. Wah saya kaget, wah apa nih? Nah itu, udah datang tuh katanya gitu. Apanya pak datang? Itu duitnya tuh katanya gitu. Wah saya udah mau buka pintu kan. Dia bilang jangan, tar dulu katanya. Tunggu dulu sampai bunyinya udah jeda lama, berarti udah habis tuh katanya gitu. Oh ya udah. Kita hitungin bunyinya 4 kali tuh waktu itu. Duar. Wah 4 kali bunyi. Wah. Jeda kan lama kan. Wah penasaran nih, saya sampai keringet dingin nungguin nih. Kayak nih malam ini nih kan. Gak lama si Pawangnya bilang, ayo kita cek bareng katanya gitu. Nah kita cek bareng bang, ternyata ada tumpukan. Tapi di kain hitam gitu kan, tadi ada kain hitam ya. Di bawahnya tuh ada tumpukan bang. Setinggi kardus Indomie lah. Dinyalain lampu. Dibuka sama dia. Wah duit bang, dolar bang. Seneng dong, wah kaya nih malam ini nih. Terus dia bilang nih, tapi duit ini nggak bisa dipakai dulu, harus ada penyempurnaan katanya. Ya, bohong dong dalam hati saya kan. Masa penyempurnaan apa pak? Kan itu udah wujud, saya bilang, itu udah hasil. Iya ini udah hasil, tapi ada penyempurnaan. Karena kakak saya rada gimana gitu ya, dia bilang. Tapi ini asli nggak? Ya kalau mau tahu asli apa enggak, coba aja jajanin. Ya diambil selembar tuh, $100. Pikir kita malam, kita mau belanja dolar di mana? Kan nggak mungkin kita ke warung pakai dolar, $100 gitu kan. Nah akhirnya kakak saya sama kawan saya yang kerja di media itu, dia naik motor ke daerah Jakarta Pusat. Kan masih banyak money changer di sana kan, membuka sampai malam untuk membuktikan itu. Nah, sebelum berangkat dibilang sama si Pawang ini, coba kalau kamu nggak percaya, kita ambil nih selembar, kamu jajanin atau kamu apa untuk meyakinkan bahwa memang uang ini palsu, apa uang ini asli katanya. Kalau memang uang ini asli, langsung dirupiahkan, kita buat belanja, kopi apa segala macam atau gimana lah, biar kamu percaya uang ini benar-benar bisa dibelanjakan. Ya udah tuh, kakak saya keluar, kita semua keluar. Yang penting kita udah ngeliat ada wujud di situ, ada uang. Ya udah kita keluar. Akhirnya kakak saya pergi naik motor. Memang nggak terlalu jauh dari daerah situ. Waktu itu masih zaman BBM bang. Pas di money changer dapat kabar nih, asli fix 100%. Wah makin seneng dong ya nggak. Akhirnya diuangkan, dibelikan ya ada kopi lah, ada rokok, apa segala macem. Dah, kita yakin nih, kita rembukan lagi, kita pengen tanya, uang ini kapan bisa kita nikmati bareng gitu, karena kan udah bentuk gitu. Si Pawang ya langsung ngomong, uang ini kalau mau dipakainya aman, mau dipakainya nggak berubah jadi sesuatu apa-apa katanya, ada persyaratan yang diminta sama si BK katanya gitu. Apa tuh katanya? Malam ini juga sebelum matahari terbit, dia bilang, si BK ini minta sate kuda bang, karena dia capek katanya kan, habis gotong uang dari sana ke sini katanya gitu. Wah kita makin penasaran, sate kuda sebelum matahari terbit, kita nyari di mana kan? Saya bingung nih, kalau seandainya sate kuda itu nggak dapet gimana pak? Ya uang ini hilang. Karena diambil lagi sama dia, karena dia ngerasa kerja tapi nggak dibayar, dia bilang begitu. Saya tanya sama yang punya BK dong, bang bener kayak gitu? Nah kalau yang itu iya bener tuh, dia mungkin minta makan gitu, lapar lah gitu, habis kerja. Ya udah tuh, malam itu juga, ya namanya kita mungkin punya konektivitas sama kawan-kawan ya. Saya tanya, yang jualan sate kuda di mana? Ada yang bilang di Jogja, ada yang bilang di mana gitu. Tapi akhirnya saya dapat di daerah
Tangerang Selatan lah kita ngomong gitu ya. Di daerah sana ada salah satu kedai yang memang jualan sate kuda tuh dulu. Udah secepat kilat lah. Saya sendiri waktu itu yang cari kalau yang itu. Ada kawan saya juga dapat kabar di daerah Jakarta Timur ada yang jual juga. Akhirnya kawan saya si Uli ini ke daerah Jakarta Timur, saya ke daerah Tangerang Selatan. Berangkatlah masing-masing ya. Si Uli berangkat ke Pulau Mas, saya berangkat ke daerah Tangerang Selatan. Di satu sisi, ya mungkin memang sudah lelah juga, mata ngantuk gitu ya. Cuman ada yang menyemangati kita itu, kita akan dapat duit nih besok pagi. Saking semangatnya Bang jalan. Ya pokoknya apapun kita inilah. Cuma memang pada saat itu saya sendiri pribadi mau ke ngambil sate kuda ini gitu ya. Itu banyak keanehannya dalam artian gini Bang. Kayaknya tuh kita pengen buru-buru ya Bang ya. Lawan arah terus Bang, pokoknya nyalip. Wah itu kayaknya ketaruhan nyawa Bang kayaknya. Kayak saya dibikin pengen, udah terus, udah nggak apa-apa, lampu merah terjang gitu. Jadi kayak, apa sih lu, pokoknya lu pasti selamat lah gitu, buruan nih, kalau lu mau dapet duit, ayo buruan gitu. Jadi kayak pertaruhan nyawa Bang di jalan. Rada takut, tapi ya saya pikir, ya ini memang mungkin begini kali, pengen punya duit ya. Akhirnya dapet tuh Bang. Cuma memang nggak banyak. Waktu itu tinggal sisa 3 tusuk. Tapi saya yakinin lagi sama yang punya kedai ya. Ini yakin kan sate kuda? Iya sate kuda ini katanya. Oh ya udah kalau abang yakinin sate kuda ya udah saya beli gitu. Bang butuhnya berapa? Ya kita juga nggak dibilang butuhnya berapa kan. Pengennya dia cuma bilang pengen sate kuda. Oh ya udah. Saya kabarin tuh yang di rumah kontrakan sama kawan saya. Nih gue dapet nih. Udah balik, ayo balik Bang. Udah ke situ. Nah si Uli kawan saya yang dari Jakarta Timur crash, mau balik ke tempat kita nih, crash nih dia bilang katanya microslip lah, dia bilang naik motor tiba-tiba ngantuk jatuh gitu. Ya alhamdulillah nggak ada apa-apa lah gitu, cuman dia bilang ya gue tiba-tiba jatuh aja gitu, tiba-tiba gue jatuh gitu. Tapi masih bisa jalan ya udah balik. Akhirnya kita ketemu lagi di tempat kontrakan. Saya kasih sate kuda tersebut. Dapat nih sate kuda itu dimasukkan ke dalam ruangan, ditaruh di sampingnya kotak yang tadi nyimpen BK itu. Udah kita keluar semua ngobrol sampai pagi tuh Bang. Saya nggak kerja tuh waktu itu. Saya demilah gitu. Nih mudah-mudahan hasil. Paling telat nanti siang saya kabarin katanya gitu. Kata si Pawang gitu. Oh ya udah. Karena kakak saya juga harus ngajar kan. Terus yang kawan saya yang crash ini juga harus kerja karena dia media. Akhirnya saya dapat tugas untuk stay di situ sampai siang. Karena ransum kan kita udah banyak ya. Tadi malam udah beli dari hasil duit yang 100 itu. Dah. Jam 1 saya belum dapat kabar. Ini orang malah tidur aja Bang, Pawangnya tidur aja. Saya kan ngeri ya, maksudnya saya pengen tidur. Kalau saya tidur nanti uangnya dibawa lari, saya pikirkan gitu. Ya udah, saya melekan tuh Bang. Pokoknya kita tetap kabar-kabaran by BBM. Nah, akhirnya sekitar jam 2-an itu dia bangun. Gimana? Udah ada kabar belum? Lah nanya jangan sama saya, kan saya bukan Pawang, saya bilang. Kan Bapak yang Pawang. Kalau saya nanti dikabarin sama yang begitu ya saya kabur Pak, saya bilang begitu. Akhirnya udah tuh Pawangnya mandi, masuk ke ruangan tersebut, dapat kabar dia katanya. Saya dapat kabar lagi nih, mau saya sampaikan ke kamu langsung apa nanti aja, nunggu kawan-kawan datang katanya gitu. Wah jangan ke saya aja deh, biar semuanya ada lah gitu. Akhirnya dikumpulin lah, termasuk sama yang si jaga rumah. Ngumpul lah Bang di situ sekitar jam 4:30-an, hampir menjelang sore. Menjelang sore itu dikabarin sama mereka. Ini udah ada dapat kabar, alhamdulillah nih katanya. Sebentar lagi hasil. Cuman kayaknya ada persyaratan yang kurang yang harus kita penuhi nih katanya. Apa tuh Pak persyaratannya? Nanti
Dikasih taunya tengah malam. Waduh, saya bilang mundur lagi dong ya enggak. Ya udah, karena kita juga udah nafsu pengen punya duit, Bang. Kita tungguin nih sampai tengah malam nih. Saya ngayal pengen beli mobil. Temen saya ngayal pengen bikin PH. Wah, pokoknya hayalannya udah tingkat tinggi karena ngelihatnya dolar nih kan. Jam 1 malam si pawang ini selesai ritual lah dari dalam. Keluar dia ngomong, ada persyaratan lagi dari jin daerah sini katanya untuk merestui uang ini bisa kita bagi-bagi. Wah, ada jin daerah sini, Pak, saya bilang gitu. Iya, daerah sini ada penguasanya. Jadi ketika uang ini mau kita ambil harus ada izin dari dia katanya. Terus minta persyaratan makanan. Waduh, apalagi saya bilang ya. Dia minta padi yang sudah menguning, tapi isinya kosong. Waduh, saya bilang daerah Jakarta di mana nyari padi, saya bilang tengah malam begini. Sampai kapan, Pak, persyaratannya? Sebelum matahari terbit sudah ada, dia bilang. Wah, ya udah. Kita gerak cepat, kita share lagi nih, broadcast ke kawan-kawan. Nyari padi. Ada, Bang. Dapat di pinggiran daerah Tangerang, Bang. Bisa kita sebut namanya daerah Kunciran lah dulu. Itu masih banyak padi-padi tuh. Dapet tuh di situ. Dapat info ya maksudnya ya. Berangkat, Bang, saya. Saya, kakak saya berangkat. Saya berdua nih akhirnya. Kawan saya yang orang media stay di situ sama yang jaga rumah. Sama yang punya barang juga. Berangkatlah saya. Nyari-nyari info di mana daerah sini yang ada padi, dikasih tahu, Bang. Pak, rumahnya Pak RT mana ya? Kan kita mau ngambil padi kan kayaknya gimana ya, takut namanya wilayah orang, Bang, kita kan izin dulu gitu. Pak, saya mau nyari padi katanya. Padi apa? Berapa banyak katanya, berapa kintal? Enggak, Pak, saya yang nyarinya sedikit katanya. Ini lahan Bapak, Pak? Lahan siapa? Iya, lahan saya. Mau dibeli aja katanya gitu. Enggak, saya mau ngambil padinya, bukan mau beli lahannya, dia bilang. Lahannya kalau mau ada yang beli aja katanya. Enggak, saya mau nyari padi katanya. Emang rada-rada gimana gitu. Padi sekarang jelek-jelek, ngapain dibeli katanya. Maksudnya jelek gimana, Pak? Udah kuning tapi kosong katanya. Wah, pas nih. Yang saya cari nih, saya bilang. Pak, kalau dibeli boleh nggak? Mau berapa karung katanya gitu. Enggak, saya butuhnya segenggam aja lah katanya, buat syarat, saya bilang gitu. Ya kalau mau ambil aja katanya. Ambil, Bang. Ya ambil. Dah izin, dapet. Udah makin nafsu dong, ya nggak? Pulang kita buru-buru. Kakak saya ngantuk, Bang. Naik mobil, nyundul lagi angkot, Bang. Untungnya nggak kenapa-napa ya. Tapi kayak ada sesuatu yang kayak bikin kita jangan sampai lokasi lah gitu. Ada aja, Bang, habis nyenggol angkot. Di pasar ribut lagi sama tukang sayur yang mau pulang ya, habis belanja ribut lagi. Jadi kayak proses di situ tuh lama gitu. Proses menyelesaikan komunikasi untuk menyelesaikan angkot selesai angkot yang habis ditabrak, kita pertanggungjawabannya gimana. Itu lama tuh. Dari jam 1 jam 2 lah. Mau nyampe ke lokasi tempat saya itu hampir jam 5, Bang. Gara-gara cuman menyelesaikan itu doang gitu. Jadi kayak dibikin sampai saya bilang, ini udah mau pagi nih, sebentar lagi, saya bilang. Oh ya, buru-buru, Bang. Dapet lah itu, Bang. Akhirnya dimasukin ke ruangan tersebut lagi. Wah, seneng nih kita nih. Karena saya kemarin udah libur ya, saya off, saya minta ganti. Cuman kakak saya nggak bisa, kawan saya yang ini juga nggak bisa, akhirnya minta tolong sama yang jaga rumah. Yang jaga rumah nugasin istrinya di rumahnya sana dan dia jagain yang dikontrakan, sama bertiga lah intinya, si pawang yang punya barang sama si yang jaga rumah. Saya tunggu kabar, saya BBM kok nggak ada kabar, saya bilang ya. Sampai sore tuh, Bang, saya nungguin kabar. Nih hasil apa enggak ya? Apa duit dibawa kabur sama 3 orang? Ini kan kita curiga juga, Bang, ya. Orang duit udah nampak. Ya udah tuh, akhirnya si kawan saya yang kerja di media ini memutuskan untuk kesana nyamperin. Ada, duitnya masih ada katanya.
Lu kesini nggak? Ya ke situ ntar jam-jam 8 malam, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya ke situ. Ketemuan lah, kita ngobrol. Gimana Pak? Udah ada hasil belum? Katanya. Sebentar lagi ada hasil, tenang aja, katanya gitu. Diundur-undur terus Bang. Diundur-undur. Kayaknya nih, kayak ada sesuatu kayaknya. Kita juga udah mulai curiga ya Bang ya. Kayak ada sesuatu, kenapa ini kok? Padahal tinggal ambil aja gitu duit. Udah dibagi gitu. Ada syarat lagi nih katanya. Yang penting kalau syarat ini bisa kamu hadirkan, udah proses ini selesai. Cuman kan kita mikirnya kontrakan ini kan udah mau habis Bang. Waktu kan udah hampir seminggu nih kita. Ya udahlah, apalagi lah kita tantangin lagi Bang, karena kita udah saking kesel kan ya. Satu, kerja terganggu, istirahat keganggu, ketemu sama keluarga keganggu. Ya udah, kita tungguin lah syaratnya apalagi lah gitu. Syarat ini terakhir dia bilang. Jangan sampai nggak dapet, harus dapet. Kalau nggak dapet, duit hilang. Pekerjaan kita semua hilang, modal hilang. Oh ya udah. Kapan nih syarat kita bisa tahu nih? Saya bilang begitu. Tar, tunggu subuh katanya, menjelang subuh katanya. Ya udah kita tungguin Bang, kita begadangan lagi tuh di situ. Jam 3 pagi syarat itu diumumin sama si Pawang. Tiba-tiba kita lagi ngerokok, lagi ngobrol. Saya masuk dulu ya, kayaknya ada petunjuk, dia bilang begitu. Dia masuk, nggak lama memang. Sekitar 5 menit dia keluar lagi. Yang di dalam minta syaratnya janda tapi perawan. Aduh, saya bilang, janda tapi perawan ini kayak gimana bentuknya? Kan saya juga kurang paham Bang ya. Yang namanya janda kan udah pasti janda Bang, nggak mungkin perawan. Nggak mungkin perawan. Pikiran nakal Bang. Ya, perawan nih. Iya nih. Toh seandainya pun dapat Bang. Ngetesnya juga gimana? Kan kita bingung Bang. Iya kan? Nih, saya perawan gitu kan nggak mungkin. Kita ngecek kan harus bawa ke dokter dong ya nggak. Sedangkan kita nggak ada hak untuk itu ya. Tapi ya namanya persyaratan udah baku kan. Ya udah sampai kapan nih? Dibilang gitu kan sama kakak saya. Sampai besok pagi, sampai besok siang sebelum zuhur sudah harus dapat. Waduh, gimana caranya nih? Ya udahlah, nothing tulus lah kita. Dapat, syukur nggak dapat, ya artinya memang bukan rezeki lah gitu. Ya udah. Sekarang giliran sih teman saya nih yang media tinggal di situ untuk stay lah, untuk jagain di situ. Saya, kakak saya yang punya yang jaga rumah pulang. Ketemulah saya sama istri Bang, ditanya kan, istri kan udah mulai protes. Lu kalau pulang pagi mulu lo katanya. Nggak mau pulang apa lu kemana sih ngayap? Istri udah mulai curiga. Ya karena saya pikir bentar lagi saya punya duit banyak Bang ya. Saya ngomong nih sama istri, tenang aja udah, bentar lagi kita kaya. Saya bilang gitu Bang. Angan-angan udah tinggi nih. Udah pengen beli ini, beli itu, udah tenang aja. Cuman ada satu persyaratan nih yang harus Ayah cari. Kalau Ayah dapet persyaratan ini, kita kaya bener ini pokoknya. Nggak usah kerja, duit banyak. Apa tuh ya? Nyari janda tapi perawan di mana? Lu mau kawin lagi? Saya dibilang gitu. Bukan, ini bukan saya yang minta. Di sana yang minta, siapa yang minta? Nah, kan saya nggak menjelaskan ini berhubungan sama gaib sama istri kan. Saya bilang kawan saya butuh itu. Butuh buat apa? Iya pokoknya ada apa enggak. Kalau ada kita hadirkan, kalau nggak ada ya udah. Saya mau nyari, saya bilang begitu. Alhamdulillah Bang, ada. Jadi saudara dari istri, cuman saudara jauh Bang memang. Dia punya saudara, suaminya itu supir bis malam. Baru nikah, dijodohin Bang, ceritanya dijodohin. Nikah, besokannya dia kerja tabrakan. Jadi masih original lah bisa dibilang. Original, brand new, outbox. Masih segel lah. Brand new outbox lah gitu. Wah bener saya bilang, ada di mana? Di daerah Ciledug rumahnya. Wah senang saya, deket nih. Duit nih ya nggak. Bisa nggak temuin? Ya nggak tahu orangnya ada apa enggak. Coba telepon. Ada Bang orangnya. Cuman istri saya kan karena penasaran, lu mau apa sih? Udah ntar kesana aja kita cerita. Saya bilang gitu. Akhirnya ditemuin Bang. Ya ngomongnya kan rada malu ya Bang ya. Ya kita mau menanya sesuatu yang pribadi kan gitu kan.
Saya nekeninnya ke istri, coba tanya lagi, yakin gak bisa perawan nih, saya bilang. Kalau nggak perawan nih, kagak jebol nih kita, nggak punya duit nih, saya bilang. Yakinin sama istri, iya ya katanya masih perawan. Wah mantep, udah saya bilang gitu. Udah akhirnya tugas saya nih ngobrol sama saudaranya. Mbak mau duit banyak nggak? Saya bilang. Duit banyak berapa katanya gitu. Kan dia perantauan dari daerah Jawa Tengah ke Jakarta gitu ya. Duit banyaknya berapa? Mbak maunya berapa? Saya bilang begitu. Ya berapa? Dia bilang. Ya saya asal sebut, saya bilang. 200 juta mau nggak? Buat apa? Saya bilang. Dia bilang gitu. Ya buat Mbak. Saya mau diapain? Dia bilang gitu. Mau dikawinin, dapet jodoh lagi apa gimana? Kan saya masih masa berkabung, dia bilang gitu. Enggak, teman saya mau kenal. Cuman Mbak harus ikut saya. Saya nanti diapain? Saya yang jamin, saya bilang. Pokoknya Mbak nggak diapa-apain. Teman saya pengen ketemu doang, saya bilang. Oh yaudah, kalau ada yang jamin saya berani, dia bilang gitu. Ya udah tuh, saya BBM tuh ke anak-anak. Dapat nih, dapat bener, yakin. Perawan. Saya juga belum lihat perawan apa kagak, tapi intinya mau perawan katanya. Ya udah, kita janjian jam 11 kurang lah, saya sampai di lokasi. Saya kenalin semuanya, istri saya ngikut nih, karena saya udah nggak bisa berkutik nih. Saya harus jujur-jujuran. Saya punya project apa, saya harus jujur-jujuran nih waktu itu. Baru tuh di situ istri saya sebenarnya rada sedikit marah karena saya sendiri pun nggak tahu nih si janda mau dijadiin apa nih? Apakah mau ditumbalin? Apakah mau diapain? Saya juga kurang paham gitu kan. Nah akhirnya dijelasin tuh di situ sama si pawangnya. Tenang Mbak mah nggak ditumbalin. Saya cuman pengen gini doang. Pokoknya kalau Mbak memang bener yakin perawan, hanya Mbak nih yang bisa nanti pengen menghadirkan uang inilah katanya. Karena Mbak masih suci katanya gitu. Wah benar itu doang? Iya. Kapan prosesinya Pak? Katanya gitu. Maghrib nanti katanya. Oh ya udah. Akhirnya nggak mungkin kan mereka ada di situ kan. Kita bawa pulang dulu lah, maghrib nanti kita jemput lagi gitu. Kita udah seneng nih. Kakak saya nggak ada kabar, tapi dia udah tahu kita udah infoin itu gitu. Tiba-tiba saya dapat informasi dari kakak saya nih. Jadi saya disuruh ngumpul, tapi bukan di rumah kontrakan tersebut. Kita ngumpul dulu yuk di warung tempat biasa. Oh ya udah, sama siapa aja? Ya udah. Sama yang jaga rumah nggak apa-apa diajak. Yang punya barang sama pawang jangan diajak, kita ngobrol biasa aja dulu katanya gitu. Oh yaudah kita ketemu lah bang. Waktu itu siang kita ketemu. Ternyata kakak saya ini dari awal prosesi sampai menjelang berakhirnya prosesi. Karena dia udah ada sedikit kecurigaan lah gitu ya. Karena dari persyaratan yang aneh-aneh apa segala macem. Dia kontak kawan saya itu bang yang waktu itu nolongin saya di Malaysia itu gitu. Nah dapat kabar mengejutkan memang dari dia. Bahwa sebenarnya proses ini tuh bisa dibilang cukup bahaya lah buat kita gitu. Ya di satu sisi kan kita memang nggak pernah tahu ya prosesi seperti ini tuh kronologinya nanti kayak gimana, resiko yang akan kita emban seperti apa gitu. Setahu kita mah ya udah uang itu dipindahin terus kita dapat duit udah gitu doang. Ditambah si pawangnya juga nggak ngomong resiko yang berat sama kita, nggak pernah ngomong gitu. Kira dijelasin tuh, saya ngeliat chat-chatannya BBM-nya tuh. Ini kalau diterusin antara lu semua ada yang jadi korban, dia bilang gitu. Kenapa bisa jadi korban? Karena ini pertaruhannya nyawa. Sebenarnya yang tadi kita ngasih kayak apa sate kuda terus sama padi itu sebenarnya bukan buat penguasa daerah situ bang. Itu buat yang jaga rumah yang punya duit. Sebenarnya punya duit juga rumahnya ada yang jagain bang. Cuman kan kita nggak tahu ya masalah itu ya. Setahu saya mah yang jagain mah orang kan yang ada tim kita. Ternyata yang punya rumah juga mungkin punya mengerti hal gaib juga lah gitu ya. Kita kan nggak menutup kemungkinan ya itu uang kok
cash, ada di rumah gitu. Entah itu hasil dari mana kan kita kurang paham ya. Mungkin dia juga ada proteksi dari situ gitu. Nah, kita minta keputusan dong. Saya ngomong ke kakak saya nih. Terus kita harus gimana nih? Ini mas saya udah melibatkan ada saudara istri saya juga. Itu nanti saudara istri saya juga bang. Katanya akan ditumbalkan di situ bang. Jadi sebenarnya runtutan tumbal ini nantinya akan banyak nih. Kok bisa begini nih? Iya, dijelaskan tuh sama si Epo ini. Ini sebenarnya uang itu bisa udah bisa dari uang itu jatuh waktu pertama malam pertama itu sebenarnya udah bisa kita pakai. Karena apa? Karena udah bisa kita tuker kan dia bilang. Jadi udah nggak butuh apa-apa sebenarnya, cuma mindahin doang. Terus andai pun mau ngasih makan atau mau ngasih apa, paling sepertujuan sama si yang punya BK. Yang punya BK bilang dia butuh ini, ya udah itu aja cukup gitu. Bagi hasil udah cukup gitu, sebenarnya gitu. Nggak usah persyaratan yang aneh-aneh. Nah ternyata si pawangnya ini kayaknya nakal, dia bilang gitu. Dicek lah sama kawan saya tuh gitu. Ternyata memang bener bang, runtutannya itu sebenarnya uang ini nih harus udah bisa kita bagi. Cuma kita tuh dibikin jengah lah dengan persyaratan-persyaratan yang nggak masuk akal. Sampai seakan-akan kita, oh yaudah deh, nggak mungkin lah kita bisa dapat persyaratan kayak gini kayak gitu, udah dah kita balik kanan gitu. Ternyata pas kita balik kanan uang itu akan dikuasai lah sepenuhnya gitu. Karena kita udah tanggung ya bang ya. Udah tanggung proses ini, udah tinggal dikit lagi lah gitu. Saya minta ya sedikit proteksi lah, tanda kutip, sama si Epo ini. Ini nanti lu bisa jagain gak nih saudara istri nih supaya gak kenapa-napa? Bisa bang. Sekalian kita kerjain pawangnya, kita pengen tahu nih sekuat apa dia kuat, dia bilang gitu. Loh sekuat dia apa kuat maksudnya apa? Ternyata si pawangnya ini sebenarnya tuh badannya udah gak kuat bang. Dalam artian gak kuat gini, prediksinya dia sebenarnya ketika malam itu kita diminta sate kuda, pikirnya si pawang nih kita udah gagal. Karena dia pikir sate kuda, siapa yang jual tengah malam? Ternyata ada. Nah itu di situ itu dia tuh, ya kalau bisa dibilang mah dia lagi nyuruh si jinnya dia untuk jagain uang itu gitu. Kalau uang ini bisa jagain, persyaratannya enggak ini, besok kita bawa pulang gitu. Nah ketika jinnya itu jagain, jinnya dia tuh lagi dihantam terus sama yang punya rumah katanya gitu. Dan jadi pertempuran antara jin nih. Nah yang punya BK ini udah aman nih sebenarnya, dia bilang tugas saya cuma ngangkut doang, naruh sini ya udah, urusan jagain mah yang itu katanya gitu. Nah dia udah nggak kuat dihantem. Di persyaratan kedua sebenarnya kita dibikin kayak hopeless lah gitu. Cari persyaratan yang nggak mungkin ada gitu. Ternyata ada gitu. Nah di persyaratan kedua itu si pawangnya ini sebenarnya dia lagi cari backup bang. Dia lagi cari backup, dapatlah jin di daerah situ katanya. Yang namanya RB. Entah itu jin dari daerah situ atau dia memang punya pegangan RB, dia bilang. RB itu apa? Ada yang bilang tuh rantai bumi, ada yang bilang rantai babi. Iya, katanya kan makannya kalau nggak cacing padi, kayak kotor-kotor lah gitu. Nah, mintanya itu padi waktu itu. Akhirnya padi itu sebenarnya bukan buat penyempurnaan uang itu dia buat ngasih makan si RB itu bang, buat bantuin jinnya dia. Di sana dihantam terus sama yang jin yang jagain rumah. Nah, karena memang jinnya dia kayaknya kalah nih, jinnya dia itu minta persyaratan sama si pawang. Jinnya sendiri bang yang kita persyaratan sama si pawang, bahwa jinnya minta darah perawan bang. Cuman ya dibumbui lah sama dia dengan adanya janda perawan lah atau apalah gitu. Intinya kalau seandainya nggak dapet itu, udahlah, ada duitnya berapa sama si pawang diambil. Cuman kan kita udah hopeless, kita udah nggak dapet duit tuh, pikirnya dia seperti itu. Ternyata dari tim saya bisa menghadirkan janda perawan itu. Nah
Akhirnya sama si Epo ini, si janda perawan itu akhirnya nggak boleh datang bang. Dengan alasan apalah, sakit apalah segala macem. Biar nanti si pawangnya ini dihantam terus sama si jinnya katanya gitu. Nah, udah setelah maghrib, ditanya dong sama si pawang, mana itu jandanya katanya, mana jandanya? Nggak bisa datang pak. Waduh gawat nih kalau nggak bisa datang. Kita nggak bisa kaya nih. Jadi kayak saya ngeliat tuh kayak dia yang keblingsatan gitu, kayak dia yang panik sendiri. Kita sih biasa aja gitu. Waduh gawat nih katanya. Gawat kenapa pak? Wah saya udah janji pengen ngasih dia. Nah dari situ kan saya tanya, ngasih gimana nih pak maksudnya? Dia harus saya kawinin nih katanya. Sama siapa? Sama jin saya. Ya nggak bisa pak, kan awalnya kan bilangnya cuma pengen dihadirin doang, pengen dikenalin bukan dikawinin. Waduh gimana caranya? Di mana alamatnya dah katanya. Saya ngerayu katanya. Ntar saya tambahin duitnya katanya. Wah bener nih prediksi saya nih ya sama si Epo ini, kayaknya si janda ini pengen entah ditumbalin gitu bang ya. Tumbal pertamanya mungkin dia tuh, waduh saya nggak berani dong kayak gitu kan, karena kan menyangkut masalah sama keluarga juga kan. Nah akhirnya karena dia udah panik, kita juga ngelihat kepanikannya dia lucu, tapi kita udah nggak, dari situ sebenarnya udah nggak mengharapkan uang tuh pak, karena kita juga ngeri kan dengan resiko yang akan kita tanggung kan. Ketika lagi panik yang punya BK bilang, bang kayaknya nih situasi udah nggak kondusif, dia bilang gitu. Saya izin balik duluan, dia bilang. Mau kemana kang? Wah kalau kayak begini caranya sih mendingan saya nggak mau dah, dia bilang begitu. Emang kenapa? Saya jujur-jujuran ya, dia bilang begitu. Saya juga sebenarnya jinnya dia, BK-nya dia itu juga udah nggak kuat bang untuk proteksi kita sebenarnya. Sebenarnya yang punya BK ini baik bang gitu. Jadi ada, ya dia bilang sih ada proteksi lah dari BK-nya dia ke tim kita. Kalau nggak diproteksi sama BK-nya dia, salah satu dari kita nih yang akan jadi pengganti si ceweknya ini bang gitu. Terus gimana bang? Saya bilang ini kita maksudnya gimana? Abang yang ngerti barang kayak gitu aja ngeri, apalagi saya nggak ngerti apa-apa kan, saya bilang gitu. Udah pokoknya kita bubaran di sinilah, dia bilang gitu. Udah tuh bang yang punya BK pulang. Dia bilang pokoknya saya nggak dapet duit nggak apa-apa lah, yang penting saya pulang. Saya pengen selamat gitu. Waduh saya panik nih bang saya. Di rumah itu tinggal si pawang di dalam. Saya sama tim ada di luar bang. Saya nggak mau di dalam. Dia tetap nih bolak-balik dari dalam keluar. Gimana? Jadi nggak? Gimana? Mau datang nggak tuh si perawannya? Ya tetap kita bilang nggak bisa. Nggak bisa pak. Nggak mau orangnya. Waduh. Gimana ya katanya? Ya udah gimana caranya dah pak dah. Kita juga nothing tulus dah. Nggak dapet duit nggak apa-apa deh. Saya bilang begitu. Yang penting bapak sehat-sehat aja gituin bang. Karena kita kan tahu nih endingnya seperti apa gitu. Karena kan udah dikasih tahu duluan sama siapa ya. Akhirnya dia masuk bang ke dalam. Sampai subuh. Ya karena kita penasaran ya. Nih orang keluar kayak gimana nanti, apakah duit kita digondol bagaimana nih gitu. Ya udah kita tungguin sampai subuh. Kok ini orang nggak keluar gitu ya. Saya mau masuk sendiri nggak berani, kita masuk rame-rame. Cuman yang jagain rumah waktu itu nggak ada, dia pulang. Saya masuk bertiga. Pas masuk bertiga ngeliat itu orang bang di dalam ruang yang waktu kita ngadakan ritual, itu orang udah gelempang bang, udah keluar. Ya maaf ya, udah bleeding dari hidung sama dari kuping. Udah nggak sadarkan diri lah pokoknya. Pingsan, intinya pingsan. Duit hilang. Emang nggak ada bang, duit udah hilang bang. Di dalam acak-acakan. Kayak habis terjadi huru hara lah di dalam. Pokoknya acak-acakan lah semua. Ya karena kita panik ya, takutnya namanya kita kan sebagai penyewa rumah, ternyata nanti ada bisa dibilang kasus pembunuhan atau apa. Kita telepon yang punya BK bahwa terjadi sesuatu seperti ini, tapi kalau kita pegang sih masih hidup nih gitu. Akhirnya ya walaupun kita terus saya sakit hati gitu ya. Sakit hatinya karena kita kan udah mengeluarkan uang, tenaga dan macem-macem, ternyata nggak hasil. Tapi si pawang ini kita bawa ke rumah sakit yang deket perumahan itu. Kita hanya bilang seperti itu aja. Ini pokoknya nanti ada keluarganya datang, saya kasih kontaknya sih yang punya BK. Udah tuh bang. Akhirnya
saya nyuruh sama yang jaga kontrakan, yang jaga rumah untuk ngebersihin rumah itu karena kan kontrak sudah habis kan seminggu. Akhirnya kita evaluasi bang waktu itu. Ternyata memang si pawang ini dari awal niatnya udah belok bang. Dalam arti gini, mungkin dia melihat uang yang akan dipindahkan itu paling berapa lah gitu. Nah ternyata yang datang dolar dan banyak, di situ dia kayaknya mulai tergoda untuk menyalahi kesepakatan gitu. Si yang punya barang juga nggak menyangka bang, ternyata yang ditarik itu, yang dihadirkan uangnya dolar. Karena sebelumnya kan saya tanya sama yang punya barang, ini gimana sih kan aku bisa pada belok begini, saya bilang gitu. Emang udah kerja sama lama apa masih baru, saya bilang gitu. Udah lama Kang, saya udah pernah kenal dia, saya udah pernah begini juga sama dia. Cuman waktu itu hasilnya kecil, maksudnya di bawah 100 juta tuh dia bisa tarik waktu itu. Ya hasilnya ya dibagi berapa orang cukup lah gitu. Nah sekarang kayaknya mungkin hilaf atau apa gitu bang, lihat duitnya banyak segitu. Ternyata kayaknya dia pengen menguasai sendiri gitu. Tapi ya karena kita nih kan orang-orang yang berpikiran secara logis ya, nggak percaya yang kayak gitu-gituan awalnya. Ya kita dibikin jengah dengan persyaratan yang sate kuda lah, padi yang menguning tanpa ada ininya, terus janda perawan segala macem. Ditambah memang waktu pas kita nyari persyaratan itu, sebenarnya kita nih memang udah pengen dibikin celaka juga bang gitu. Bikin celakanya ya ketika lagi nyari persyaratan minimal salah satu mati satu. Jadi uang ini benar-benar nggak ada tuannya gitu bang. Akhirnya hanya dikuasai sama dia. Saya taunya itu dari si Epo ini. Dia bilang waktu pas kita nyari persyaratan itu bang, sebenarnya dia itu kayak ngedampingin kita yang lagi jalan itu sama, ya bisa dibilang mah mungkin jin ya. Jadi kita dibikin ngantuk lah, dibikin apa. Jadi naik motor tuh kayak nabrak. Nah, yang teman saya itu kan nabrak. Karena dia bilang, gue microslip kali ya katanya. Tiba-tiba gue jatuh, dia bilang gitu. Untungnya nggak ada kendaraan dari depan. Kalau ada kendaraan dari depan, ya mungkin meninggal, kecelakaan. Kayak saya yang waktu pas abis dapet padi bang ya. Kakak saya nabrak. Padahal dia bilang waktu itu di depan kayaknya nggak ada angkot dah, dia bilang. Kok tiba-tiba ada angkot ya? Jadi kayak ditutup matanya segala macem. Dari situ tuh ada runtutan yang memang kayaknya kecelakaan nggak logis lah buat kita ya bang ya. Nah pada saat itu akhirnya ya karena alhamdulillah ada bantuan dari si Epo ya di satu sisi, dan kita juga sudah mulai sadar bang akan bahayanya gitu. Diproteksilah dari awal. Kalau mungkin kita masuk terlalu jauh, mungkin salah satu dari kita ada yang hilang nyawa. Nah, karena kita juga penasaran sama nasib si Pawang, ya kan. Seminggu kemudian itu kita telepon bang, telepon si yang punya BK. Kang gimana kabar? Baik. Gimana, ada kanen-kanean gak setelah ada itu? Dia sih cuman bilang BK saya ngambek, udah gitu doang gitu. Nggak tahu versi ngambeknya itu BK apa, saya juga kurang paham ya. Terus saya tanya, terus kondisi Pawang gimana? Udah kaya apa belum gimana gitu? Meninggal Kang di rumah sakit katanya gitu. Nah, saya juga kurang tahu ya meninggalnya kenapa ya. Karena waktu kita temukan itu emang udah nggak sadar sih bang. Intinya seperti itu bang. Oke, diminum dulu silakan. Oke bang. Bang, kopinya nih. Wah, jadi itu ya teman-teman semua, pengalaman dari Bang Wahyu nih saat narik duit. Narik duit bang, mindahin bang. Mindahin ya, mindahin, menarik ya. Mindahin dari rumah yang kosong, ternyata masih ada berangkas dan lain sebagainya yang isinya duit, dan itu ternyata dolar. Dolar, betul bang. Nah, pertanyaan pertama gini bang, apa landasan abang untuk ngelakuin hal itu gitu? Ini kan masa kelam ya, masa kelam, betul bang. Untuk diambil pelajaran gitu. Betul bang. Sebenarnya yang melandasi kita sih waktu itu karena situasi ya bang ya. Impian juga gitu. Pengen punya uang, tapi ya minus aktivitas lah gitu ya.
Kalau mungkin kita punya uang banyak kan harus kerja banyak gitu kan. Jadi karena pengen punya uang banyak tapi kerjanya sedikit ya mengambil langkah seperti itu dulu. Oke, itu landasan untuk ngelakuin ritual kayak gitu. Awalnya seperti itu gitu Bang. Nah, dan ternyata kan tadi rentetannya udah jelasin tuh. Ngontrak dulu seminggu di dekat rumah itu gitu kan. Nah, pas datang duitnya itu kan kepingan pecahan $100. Dolar Bang, betul. Kalau dirupiahin berapa ya Bang perkiraan? Ada, pokoknya satu datang itu waktu bunyi gedebuk gitu ya, itu tingginya sedus mie instan. Oke. Sedus mie instan. Lebarnya juga sama. Ada berapa banyak? Berapa jenis tumpuk? kardus? Jatuhnya ada 4. Oh, jadi ada 4. Kalau mungkin miliaran atau ratusan miliar kali Bang ya. Karena dolar kan ya. Iya, soalnya kepingan dolar $100 $100 Bang, iya. Udah gitu dia ada berapa gepok kan tuh. Satu tumpukan tuh ada berapa gepok. Gepoknya berapa ratus juta gitu kan. Di situ di luar ekspektasi kita Bang sebenarnya gitu. Mungkin di luar ekspektasi dari saya dan dari si pawangnya juga gitu. Makanya pas itu ada janda perawan itu 200 juta nih. Karena udah ngira ini udah miliaran. Udah miliaran kan, bukan ratusan juta. Udah bukan ratusan juta. Cuman 200 juta sih enteng lah segitu makan saya pikir gitu. Pasti kan punya ini nih mungkin gue dapet narik ini mungkin ratusan juta, pas datang dolaran semua tuh gimana perasaan pertama tuh? Iya, makanya itu dari situ kan kita dikasih persyaratan apapun waktu itu kita lakukan Bang. Karena dapet duit itu gitu. Karena kan kita ngerasa pawang misalnya tadi yang kagak kagak, taruhlah penjaga, abang, temennya abang, kakak saya, tim berlima, betul, ya kan? Berlima, ya sapasnya 1M mah udah cukup lah Bang gitu kan. Gitu. Belum tadi kan persyaratan mungkin gitu kan nih, 1M-an gitu. Lebih kali Bang. Ya lebih Bang. Tambah ya kan? Lebih berani Bang. Sampai 200 juta. Betul, lebih Bang. Dan penjaga juga dibagi 2 lagi. Dibagi 2 lagi. Lebih Bang itu. Makanya itu kita dikasih persyaratan apapun kita lakukan gitu. Oke. Nah, terus seharusnya bisa duit itu langsung dibagi. Bisa. Seharusnya. Bisa. Tadi abang ceritain tuh ya. Betul. Tapi karena emang si pawangnya ini belok nih. Betul. Wah, anjir gede juga. Kirain gue kepingan cepet iya betul ya. Bang, betul. Ternyata dolaran. Gue minta juga deh. Iya, kali ya. Betul. Makanya dikasih persyaratan itu biar gagal. Iya, biar gagal. Jadi seakan-akan kita dibikin nggak mungkin lah, putus asa, betul Bang. Dibilang wah, 1 miliar gokil. Ternyata ada duitnya. Oke, berarti itu duit itu balik lagi ke sana dong. Kabarnya seperti itu. Intinya waktu pas saya menyelamatkan bukan menyelamatkan ya, kita nyamperin si pawang ke kamar itu, duit itu nggak ada. Oke, nah pas ngambil duit penjaga itu dengar suara apa di dalam rumah? Nggak dengar suara apa Bang. Dia cuman kayak pintu kebuka gitu. Terus kayak ada benda jatuh gitu, tapi yang dia lihat sih nggak ada. Nah, pas ngebalikinnya penjaga denger lagi nggak? Nggak ada. Serupa. Kan penjaganya itu waktu itu malam sama kita Bang. Di situ gitu. Jadi dia di sana cuman ada istrinya doang di rumahnya. Iya. Intinya mah duit pas kita lihat udah nggak ada. Oke, itu namanya emang rezeki udah ada yang ngatur. Betul. Gitu kan, apapun kita caranya. Betul. Gitu kan, nah. Terus kemudian nih totalnya itu habis berapa ya Bang persyaratan? Kan tadi 9 juta. Belum lagi yang tadi tuh malam ini ngontrak juga. Betul. Ini gitu. Totalnya dah. Ada sekitar 30-an Bang. Malah boncos ya. Malah boncos Bang. Walaupun itu dibagi rata gitu kan. Ya. Tapi kan di tahun 2007 itu balik laginya gitu kan. Betul Bang. Di tahun sekarang 30 juta tuh udah gede. Betul. Apalagi dulu kan gitu. Betul Bang. Ditambah kan kita gimana ya? Ya namanya kita awam Bang ya. Terlebih rasa penasaran besar, pengen sifatnya coba-coba, ternyata membahayakan. Dari situ pelajaran penting buat kita Bang. Waktu itu setelah kasus ini gitu, ada lagi yang ngajakin seperti itu, kita udah nggak mau Bang. Jadi sekarang kita berpikirannya secara logis saja, kalau kita pengen uang banyak, ya kerja banyak, udah itu aja. Itu. Nasib penjaganya gimana tuh? Ada teror-teror lagi gitu setelah balikin duit? Enggak Bang, sampai sekarang pun kita masih berteman. Iya, tapi nasibnya masih jadi penjaga rumah. Tapi nggak ada dapet teror yang bekas apa? Ex pawang ini ya? Nggak ada. Belakang-belakangnya gitu ya? Nggak ada, betul Bang. Nggak ada dia. Nah, terus kemudian
BK. Bukan Burger King. Bukan. Atau enggak Bunda Kandung bukan? Iya, bukan. Bunda Kandung STM tuh. BK, kan? Nah, BK ini kan apa? Batara Karang. Nah, nanti coba kita tampil karena gue belum pernah lihat apa visualnya gitu. Ya. Tadi jadi kayak apa? Kecil. Boneka ya. Boneka kayak boneka batu, Bang. Ya, dan bentuk itu di dalam box yang tadi dalam aku box bilang ya. Jadi bentuknya waktu di dalam box dia posisi tidur begini, Bang. Di sininya di kiri kanannya dikasih kapas. Di udelnya dikasih kapas. Waktu itu. Nah, sempet waktu itu sebelum prosesi kita penasaran, Bang. Apa sih? Benda apa sih kayak gitu kan gitu. Dan kita nggak inilah gitu. Ini nyata, saya bilang gitu. Nyata. Ini bisa hidup. Dulunya hidup. Maksudnya dulunya orang, dia bilang gitu. Cuman ya ini sih versi dia ya. Ketinggian ilmu ini orang terus nggak diterima sama bumi akhirnya seperti ini. Kita taunya dia bisa hidup seperti apa gitu. Ya kita berpikiran logis ya, Bang. Dicabut, Bang, nih di udelnya tuh kayak ada kain kasa, Bang. Ada kain kasa, kan pendek ya segini ya. Kain kasanya kecil banget tuh kayak katembat lah gitu. Udelnya diambil, kain kasanya diambil, udelnya dilus-lus nih, Bang. Waktu itu pakai jempol, pakai telunjuk sama dia. Coba aja pegang digituin udelnya. Gini, Bang, deh badan. Oh, kegelian. Kegelian, Bang, iya. Kan saya maksudnya gerak. Gerak, Bang. Terus kan saya penasaran ya. Saya Bang, dipegang boleh? Boleh, coba pegang aja katanya. Ini gak gemakan saya bilang gitu. Enggak apa-apa, pegang aja, pegang. Berat, Bang, kayak batu. Batu, Bang, saya bilang. Ya emang batu, namanya kan karang katanya. Batara Karang. Iya. Jadi kayak batu koral hitam-hitam tuh, Bang, bolong-bolong gitu kan. Kalau di getok di ubin bunyi, Bang. Tak, kayak batu kayak gitu. Batu aja gitu ya. Ya karena waktu pas dipegang udelnya dia goyang ya. Saya lihat tempat baterainya di mana, saya bilang. Ini on off nih. Nah, takutnya kan ada on off, Bang. Iya kan? Goyang gitu. Goyang, Bang. Nah, ditambah waktu pas prosesi lagi ada ritual itu kan hilang. Jadi bayangan itu yang waktu kita lihat. Oh, iya yang sebelum tuntuman gede itu. Iya, makanya itu saya wah, apakah ini BK-nya ya? Tapi saya nggak denger di proses itu saya nggak dengar suara, nggak ngeliat penampakan wujud apa saya nggak ngeliat, saya cuma ngeliat bayangan. Oke, setelah kayak gitu, yang punya BK-nya ini kan otomatis yang punya alatnya lah gitu ya kan, berperan penting juga dah gitu kan kalau dalam sebuah misi gitu kan ya. Itu kenapa ya? Maksudnya tuh ada gangguan nggak ke yang punya BK-nya ini nih? Kalau yang punya BK sih saat ini saya nggak tahu ya, Bang, ya kabarnya ya. Cuman waktu pas dia bilang saya udah nggak kondusif nih, lebih baik dia menyelamatkan diri dulu. Ya mungkin kalau seandainya dia lewat dari prosesi itu, dia ngikutin sampai akhir, kayaknya mungkin dia kena kali ya. Di satu sisi kan si BK-nya ini kan juga lagi dipantau juga nih katanya sama si jin yang jaga rumah di sana. Yang diambil itu ya. Betul, Bang. Oke, tadi gue sempet mikir juga sih, sate kuda, wah buat pawangnya ini mah, gue bilang ya kan. Buat pawangnya, oh bukan, gue bilang. Terus padi yang kuning tapi kopong gitu. Ya. Kayak padi kurang bagus. Ya, gitu betul. Kan. Kalau gabak kan udah kebuka. Ya, betul. Kan? Udah keluar tuh ininya nasinya, berasnya. Gitu kan, ya. Ternyata gue mikir, ini buat apa ya? Buat apa ya? Ternyata yang kayak apa namanya? Jin situ ya. Ya, yang ini tadi, rantai babi, Bang. Rantai babi. Terus yang ketiga, apa lagi gue tunggu nih? Janda perawan. Janda perawan. Gue mikirnya kan, gue nebaknya kan gini, Bang. Wah, di ini sama dukunnya nih. Iya nih, ya kan? Nih 3 hari ya nggak ngapa-ngapain. Tahu-taunya jauh dari rumah ya. Berarti misalkan itu terlaksana, berarti tumbal yang pertama itu yang janda perawan itu. Janda perawan itu. Ini menurut versi si kawan saya nih, Sepo. Iya. Ada lagunya, lagu siapa itu? Abang pilih yang mana? Ya, perawan rasa janda. Bukan. Oh, janda atau perawan ya? Gawat juga tuh, Bang, kesana. Nah, makanya itu kan kita udah ngeri ya, wah ini pertaruhannya nyawa nih. Ya kita sih berpikir cara yang masuk akal aja lah waktu itu. Kalau awal ketemu si pawangnya ada kecurigaan nggak, Bang? Awal mulanya.
orangnya juga belum tua-tua banget Bang. Waktu itu ya umur-umur masih di bawah 50 lah waktu itu setahu saya. Muda lah. Masih muda Bang, belum Ukuran tua. pawang biasanya kan kalau kelihatan dukun kan Mungkin udah tua kan. gitu. Enggak, masih muda. Ininya udah wah, Iya. putih jenggotan Mungkin panjang. dia pikir wah kalau dapat duit sebanyak ini bisa kawin lagi nih gini. Iya. Duitnya banyak nih. Ratusan miliar, gokil. Saya pikirannya udah mobil yang lain ya. Ternyata zonk. Ternyata zonk dan emang itu jangan dilakukan Betul. teman semua gitu kan. Jadi banyak banget pelajaran dari kisahnya Bang Wahyu ini Ya. gitu kan. Jangan sampai ditiru nih biasanya kalau gue nongolin video kayak gini nih ya. Diikutin nih. Wah, diikutin. DM banyak Bang. Caranya di mana? Cara gimana? Tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Boleh minta kontaknya enggak? Wah. Ya kan terus saya tahu rumah itu, tapi di mananya? Wah, Gitu, iya, maksudnya, Bang. Soalnya sering banget kalau kisah pesugihan terus narik-narik dalam tanda kutip tuh kaya dengan cara instan. Ya, kayak cara insan Bang, tuh. itu saya terbelit hutang. Saya boleh saya pengen nggak ini, pesugihan? gitu. Waduh, gue bilang. Ya. Tapi untungnya kan pawangnya mati, Bang. Oh iya, jadi nggak bisa tuh. Habis. Habis gitu kan. Oh, iya, Oke. Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya Bang, kira-kira Abang punya pesan nggak Bang dari kisah kelamnya Bang Wahyu? Oke. Supaya teman-teman semua jangan sampai merasakan hal yang sama Ya. dan jangan sampai meniru gitu. Betul. Jadi satu saat mungkin penonton ada yang diajakin prosesi-prosesi seperti ini gitu. Pikirkan 1000 kali menurut saya. Karena uang seperti itu tuh kayaknya terlalu instan dan terlalu mudah kalau seandainya habis dapat terus bisa diambil, kalau nggak ada apa-apa kayaknya bohong Bang. Toh kita juga kerja harus ada upahnya di mana-mana seperti itu. Nah, upahnya apa yang kalian harus tahu. Ya, seperti itu. Sih intinya jangan sampai terjerumus dalam hal-hal seperti itu. Ya, Apalagi betul, dalam Bang. tanda kutip orang-orang yang mencari kekayaan secara instan. Ya, ini kan mencuri, Bang. Betul. Iya, Itu mencuri, kan ternyata Bang. mencuri juga gitu Mencuri, kan. Bang. Jadi untuk ini kecuali Bang ngelakuin hal ini kecuali koruptor, silakan ikut pesugihan saja. Jangan merugikan negara. Betul, Bang. Gitu. Oke. Ya wis, kita doakan semoga Bang Wahyu ini sehat selalu Bang ya. Siap. Panjang umur gitu kan. Thank you, Bang. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Wahyu ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Wahyu, thank you Thank you, banget. Bang. Alhamdulillah. Bungkus.